rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Ya, Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk terlibat ya, ikut terlibat. Sebelum nanti penjelasan banyak, mungkin ada tambahan-tambahan lah ya. Saya ajak untuk memahami atau paling tidak memaknai kata per kata. Ini ada Din ya. Din, ada Mas Rizky. Mana Mas Rizky? Baik. Mulai Bu Widi, boleh Bu Widi. Ini ada yang ayat pertama ini Bu. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba bisa nggak minta tolong untuk artikan dari potongan-potongan kalimat-kalimat yang ada. Sama ya. Saya harus itu Pak, ambil yang Al-Quran yang ada artinya. Maaf. Baik. Ya, sambil nunggu Bu Widi, ada Budin? Ya Pak. Coba Budin, dari idza jaa ini ya. diartikan, diterjemahkan dari kata per kata. Idza apabila, jaa datang ya Pak. Ya, idza. Kalau idza apa memaknainya? Menerjemahkannya apa? Jaa itu datang ya Pak. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath. Lupa di mana ya? Wal fath. Ya. Ini Fathu Mekah itu ya kemenangan. Kebebasan dia. Ya. Mas Rizky. Mas Rizky mana ada Mas Rizky? Ada suaranya Mas Rizky? Atau Mas Farhan? Mas Farhan, ayat kedua Mas Farhan. Ayat kedua ini Mas Farhan coba diterjemahkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna dan seterusnya diterjemahkan. Wa ra'aita dan melihat kamu manusia kepada manusia yadkhuluna yang masuk fi dinillah kepada agama Allah. Aku aja berbondong-bondong. Baik, terima kasih. Ayat terakhir lagi kembali ke Bu Widi tadi Bu Widi. Ya, baik. Bihamdi coba. Ya, fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji rabbika. Langsung ya. Bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti dengan memuji Tuhan kamu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia adalah Maha penerima taubat. Ya, baik. Makasih Budi. Ya, baik. Mas Rizky, Mas Farhan, makasih. Budin. Mana tadi Mas Rizky belum terdengar ya? Ya dah, besok insya Allah pertemuan berikutnya ada Bu Uswah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita mulai malam hari ini surat berikutnya yaitu surat An-Nasr. Ini surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr ini kalau urutan itu di dalam Al-Quran itu urutan ke 110.
urutan 110. Ayatnya ada 3. Nah, di sini tertulisnya Madaniyah ya. Kan kita sering sebelum ini mungkin pernah belajar juga. Pernah belajar kalau surat-surat Makkiyah itu tandanya adalah surat-surat pendek. Ya. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Nah, ini dulu pernah belajar begitu salah satu tandanya. Tapi ini ada surat yang pendek tapi bukan Makkiyah. Itu disepakati oleh para alim bahwa ini adalah Madaniyah, ya, Madaniyah. Nah, karena itulah maka memahami Makkiyah dan Madaniyah itu bukan sekedar turunnya di Mekah atau di Madinah, ya, bukan sekedar itu. Bu Iji minta ini, ya. Kenapa, Pak? Mute itunya dulu, mute dulu. Oh iya. Ya. Makasih. Bukan sekedar turunnya di Mekah atau di Madinah. Ternyata Makkiyah dan Madaniyah itu memang kemudian ada definisi yang lain. Kalau yang ayat-ayat atau surat Makkiyah itu yang turunnya sebelum Rasulullah hijrah, kalau Madaniyah itu turunnya setelah Rasulullah hijrah. Makanya ini contohnya surat ini contohnya ya, surat An-Nasr ini pendek-pendek tapi disebut Madaniyah. Tadi sudah diterjemahkan satu-satu kalimat-kalimat, ini saya tambahkan sedikit. Idza jaa ini kalau memahaminya ini fiilnya fiil mudhari, artinya kejadiannya sudah lewat. Ketika telah datang itu berarti kejadiannya sudah lewat, atau belum terjadi tapi kemudian di Quran ini menggunakan fi'il madhi. Ada misalnya idza waqa'atil waqi'ah, waqa'a itu menggunakan fi'il madhi. Harusnya kan sesuatu sudah terjadi, tapi ini ketika telah terjadi guncangan yang amat dahsyat. Nah, itu guncangan waqiah itu kiamat. Padahal kiamatnya belum terjadi. Nah, ini kemudian dipahami berarti kejadian itu pasti terjadi. Nah, ini juga ketika ayat ini turun, sungguhnya ini kan memang fathunya itu kan belum terjadi. Fathu Makkahnya itu belum. Tapi ini sudah hampir Fathu Makkah ini. Tapi kemudian ada turun nih, berarti nanti ada terjadi Fathu Makkah itu terjadi. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelan-pelan saya. Jadi ketika telah datang pertolongan Allah, ketika pertolongan Allah itu sudah hadir, wal fathu dan Fathu Mekah, itu kemenangan telah tiba itu, ketika nanti sudah Fathu Mekah, ada pertolongan Allah yang luar biasa, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan wa ra'aita, dan kamu juga pada saat itu telah melihat an-nasa, melihat pada manusia-manusia itu yadkhuluna, keadaan mereka itu masuk, ya, sedang memasuki fi dinillahi, jadi ikut masuk dalam agama Allah, masuk Islam.
afwaja, maksudnya tadi dengan berbondong-bondong. Nah, maka perintahnya fasabbih bihamdi rabbika dan wastaghfir. Nah, innahu kana tawwaba. Nanti pelan-pelan. Nah, ketika ayat ini turun, itu kebanyakan umat Islam senang. Oh, umat Islam menang nanti. Mekah akan dikuasai. Oh, itu senang sekali. Jadi kalau kita mendapatkan informasi bahwa akan menang, yang selama ini itu musuhan terus, kadang kalah, kadang menang, sering disiksa dan lain sebagainya, tiba-tiba mendapatkan informasi tentang kemenangan itu. Wah, bangganya luar biasa. Maka di slide akhir ini saya sampaikan, saya tulis juga di sini bahwa Fathu Mekah itu terjadinya bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, surat ini turun itu diperkirakan menurut ini di sini. Nah, tadi saya tulis turunnya itu pada saat Rasulullah sedang haji wada. Bahkan turunnya itu pada saat tengah-tengah hari tasyrik. Saya tulis nanti ada di sini. Jadi di hari tasyrik berarti Rasulullah sedang melaksanakan haji itu surat ini turun. Nah, berarti kalau begitu Fathu Makkahnya sudah terjadi. Nah, Fathu Makkahnya terjadi. Sudah lewat karena hajinya tahun ke-10, Fathu Makkahnya tahun ke-8. Nah, berarti apa yang saya sampaikan di depan tadi yang akan terjadi Fathu Makkah itu sudah terjadi. Nah, ini menghapus tadi ya keterangan yang awal. Nah, tapi masuk Islamnya manusia secara berbondong-bondong memang mulai pada saat ini. Saat Fathu Makkah ini. Oh, ini di hari tasyrik ini ya. Mulai berbondong-bondong itu. Tapi kemudian nanti di slide nomor 5 saya tuliskan juga bahwa itu juga menyatakan kalau umat Islam itu akan tambah banyak secara bergelombang, berbondong-bondong, tapi nanti akhirnya juga keluar dari Islam secara bergelombang juga. Nanti ada ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari awal. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila dan ketika telah datang pertolongan Allah, wal fathu dan Fathu Mekah, berarti Fathu Mekahnya sudah ya. Kalau tadi saya sampaikan di awal akan terjadi, pasti terjadi. Nah, tadi kapan turunnya surat ini? Turunnya surat ini itu tahun ke-10 bulan Hijriah. Fathu Mekahnya tahun ke-8 bulan Hijriah. Artinya Fathu Mekah sudah terjadi. Ya, ini. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, pada saat surat ini sudah turun, satu ketika Sayyidina Umar itu memanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti anaknya Paman Abbas. Diajak kumpul dengan para sesepuh, tokoh-tokoh sepuh yang ikut perang Badar. Wow, tokoh-tokoh perang Badar itu bangga karena itu termasuk tokoh-tokoh yang memang selalu disebut ya. Bahkan kita sering sholawatan itu sholat Badar itu.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itu nanti terus ke bawah itu bi ahlil badri. Nah, itu disebut sholawat badar. Nah, tokoh-tokoh badar ini sering kemudian memang karena sering-sering disebut kebaikannya ya, sehingga pada saat Sayyidina Umar memanggil Ibnu Abbas untuk kumpul kepada beliau-beliau ini, ada yang tanya, lah ngapain ini kan kita sedang pertemuan para sesepuh, kok kamu ngajak Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini kan masih muda. Nah, kata Sayyidina Umar, saya ingin menyampaikan sesuatu menanggapi pendapat kalian yang sedang merasa senang, merasa bahagia setelah turunnya surat An-Nasr. Nah, jadi setelah turunnya surat An-Nasr itu orang pada gembira, pada bahagia, seolah-olah ngerasa bahwa ini Islam akan terus berjaya. Ya sama seperti orang sekarang kan ngerasa seperti itu, bahwa Islam akan terus berjaya. Nah, dipanggillah Ibnu Abbas di tengah-tengah mereka. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, setelah ngobrol panjang lebar ya tentunya ya, tanya, Ibnu Abbas, itu kan teman-teman ini sedang senang, bahagia, karena turunnya surat An-Nasr memberikan kabar tentang kemenangan Islam. Menurut pendapatmu seperti apa? Nah, ini Ibnu Abbas itu terkenal orang yang alim di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas ini terkenal alim di dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Ibnu Abbas kemudian menyampaikan pendapat beliau begini, kalau menurut pendapat saya, turunnya surat An-Nasr ini menggambarkan bahwa ajalnya Rasulullah itu sudah dekat. Kaget, ya, para sahabat-sahabat yang lain kaget. Apa ini? Jadi banyak hal lah ya, kemudian ya berbeda pendapat dan sebagainya. Nah, itu cerita itu ada di hadis riwayat Imam Bukhari ya, agak panjang ya, perawinya itu agak panjang, jadi ini hanya saya sarikan dari hadis itu. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini kemudian dibenarkan oleh Sayyidina Umar. Betul kamu, kalau Islam sudah menang, kalau Mekah kan Mekah itu sudah ditaklukkan, sudah futuh, ya. Apalagi tugas Rasul, jadi semuanya sudah. Nah, tadi ya saya tulis pertama, saya mengacak tadi, jadi ini turunnya hari tasyrik pada saat Rasulullah haji, berarti tahun ke-10 bulan Hijriyah. Nah, Rasulullah wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Berarti kalau haji kan Dzulhijjah, kemudian Muharram, gitu ya, Safar, nah langsung Rabiul Awal, dan jadi waktunya dekat ya, waktunya dekat setelah Rasulullah haji wada, ini waktunya dekat. Makanya tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas begitu. Kan kalau haji Dzulhijjah.
Nah, terus Safar. Muharram dulu, Muharram, Safar ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi berapa? 4 bulan keempat. Bulan keempat setelah, maksudnya Dzulhijjahnya dihitung, jadi bulan keempat. Kalau dari Muharram bulan ketiga kan, Muharram, Safar, nah, baru Rabiul Awal. Dekat, makanya disebutkan bahwa surat ini adalah surat yang terakhir turun. Kalau ayat ini kan pertentangan ya. Kemudian ada kalau ayat itu di yang Al-Maidah ayat 3 itu Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, ayat itu. Nah, itu kalau ayat ada yang menyebutkan itu yang terakhir. Nah, kalau begitu berarti kalau surat ini surat yang terakhir berarti pada masa antara Dzulqa'dah sampai Rabiul Awal tadi bisa jadi masih ada ayat-ayat yang turun. Tapi ini menggambarkan bahwa betul-betul Rasulullah memang sudah tugasnya itu sudah selesai. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ulama-ulama itu kalau tugasnya sudah selesai ya bisa jadi berarti tanda-tanda sudah dekat ajal beliau ya. Kalau misalnya masih perjuangan masih panjang, nah itu bisa jadi mungkin usianya masih panjang juga. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat umat manusia berbondong-bondong menganut agama Islam. Ya. Ini agama Islam. Bidinillah, agama Allah, agama Allah. Dan kamu saksianlah dengan berbondong-bondong. Nah, di dalam hadisnya Imam Bukhari itu, dalam kitab Sahih Bukhari, ini ya. Jadi ini juga panjang ya, dilihatkan dari Amr ibnu Salamah bahwa ketika kemenangan atas kota Mekah diraih oleh kaum muslimin, maka semua kaum berlomba-lomba menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Dan sebelumnya semua kaum menggantungkan keislaman mereka dengan kemenangan atas kota Mekah. Mereka mengatakan biarkanlah dia dan kaumnya. Jika dia dapat menang atas mereka berarti dia adalah seorang nabi yang baru. Maksudnya gini. Jadi di dalam hadis ini terjemahannya ya. Kira-kira itu. Orang-orang yang masih belum Islam pada saat itu masih menunggu. Benar nggak sih kira-kira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu? Nah, tandanya apa? Coba aja nanti kalau mereka menang, itu berarti benar itu Nabi benar. Kita ikut. Nah, pada saat Mekah sudah futuh dan betul bahwa Islam itu kemudian bisa menang atas orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, maka banyak kaum yang kemudian masuk Islam. Ada cerita banyak lah. Pada saat futuh itu kan tidak terjadi peperangan ya sesungguhnya ya. Karena pada saat itu kemudian orang Mekah itu menyerah dan pada saat menyerah itu Rasul juga tanya, ya apa yang akan kami lakukan untuk kalian? Wah, karena kan sudah penyiksaan yang dilakukan oleh orang Mekah itu sudah keterlaluan. Ini umat pada saat itu ingin Rasulullah itu membalas, memperbolehkan untuk membalas, balas saja dan lain sebagainya. Nah, tapi Rasulullah itu bijak. Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi hari kasih sayang itu ada ya. Nabi pada saat hari ini adalah hari kasih sayang. Nggak ada
nggak ada pertumpahan darah pada saat itu. Padahal orang-orang Islam itu sebagian ya sudah kesel ingin membalas itu, ingin membalas, ingin melampiaskan kekesalannya, ingin melampiaskan kemarahannya. Sehingga pada saat itu terjadi juga memang ada salah seorang sahabat yang emosi, semua udah emosinya pengen meluapkan itu, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul itu dirubah, al yauma yaumul malhamah gitu. Wah, orang Arab pada ketakutan karena artinya itu berbalik ya, berbalik. Kalau al yauma yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Kalau al yauma yaumul malhamah, hari ini hari penumpasan ya. Gitu ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di sekitar Mekah yang pada saat itu belum masuk Islam, pada ketakutan gimana ini, mana yang benar. Nah, itu jadi situasi-situasi seperti itu memang sudah pernah terjadi pada saat itu juga terjadi. Ya, model berita-berita hoax itu ya sudah terjadi juga. Sehingga tokoh-tokoh Mekah itu kemudian nanya, ini yang benar yang mana, ini yang benar? Hari kasih sayang atau hari penumpasan gitu. Ya, jadi Rasul itu bijak. Kata Rasul, dia itu pelat itu apa ya? Kalau cadel. Dia itu cadel. Sesungguhnya mau mengumumkan al yauma yaumul marhamah, tapi karena cadel jadi malhamah. Padahal sahabat tadi enggak juga. Memang pengen menumpas orang-orang Mekah. Ya, itulah. Tapi kemudian diluruskan oleh Rasulullah, enggak. Tetap hari ini hari kasih sayang. Ya. Bahkan pada saat itu orang-orang yang belum masuk Islam pun asal mau masuk rumahnya Abu Sufyan pada saat itu sebagai pimpinan Mekah, itu tetap dijamin keselamatannya. Nah, pada saat itulah kemudian banyak orang Islam yang berbondong-bondong. Nah, ada keterangan lain begini, keterangan lainnya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amir telah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq dari Al-Auza'i telah menceritakan kepadaku, Abu Ammar telah menceritakan, ini perawinya ya. Dia menceritakan bahwa ketika ia baru datang dari suatu perjalanan, tiba-tiba Jabir Ibnu Abdullah datang berkunjung ke rumahnya. Jabir mengucapkan salam kepadanya, kemudian aku ceritakan kepadanya tentang terpecah belahnya manusia dan hal ihwal kebid'ahan yang mereka buat-buat. Maka Jabir pada saat itu juga menangis, kemudian Jabir berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Innan nasa dakhulu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja." Nah, ini kejadiannya sudah lama terjadi karena ini sudah mulai ada fitnah-fitnah di dalam Islam. Jadi pada saat itu para sahabat dan tabiin yang mulai berpikir ini gimana kalau Islam sudah mulai ada fitnah, ada perpecahan, ada orang-orang yang keluar dari Islam. Bahkan pada saat kekhalifahan sahabat Abu Bakar pun kan kemudian banyak yang murtad kan. Pada saat itu kemudian orang-orang berbondong-bondong keluar dari Islam karena tidak mau zakat pada itu, menentang kebijakan yang ditetapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nanti satu saat saya akan bercerita. Jadi perbedaan kebijakan Sayyidina Abu Bakar dengan perbedaan Sayyidina Umar itu kebijakannya juga berbeda juga. Makanya kalau orang yang mempelajari sirah, nah itu dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat ini tidak terlalu kaget juga. Karena memang sirah, sejarah dan lain sebagainya itu ya memang pernah terjadi, kadang-kadang hampir serupa, mirip dan lain sebagainya. Itu kan kejadian-kejadian seperti itu kan
sangat mungkin terjadi dan berulang. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat itu, ini ketika mulai mengeluh kok seperti ini ya umat Islam, maka kemudian Jabir radhiyallahu anhu itu menyampaikan begini, ya pernah sih saya dengar Rasulullah itu bersabda, innan nasa tadkhulu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Sungguhnya manusia itu nanti akan masuk ke dalam Islam, menjadi orang-orang Islam itu berbondong-bondong. Wow, datang banyak masuk Islam. Tapi keluar dari Islam juga berbondong-bondong juga. Jadi itu menggambarkan apa? Memang bisa saja terjadi ya. Orang masuk Islam, keluar dari Islam itu ya dinamika yang terjadi. Nah itu, ini sekilas. Jadi dari awal tadi saya ulang, dari awal tadi apa yang anggapan sebagian orang ya yang mengatakan bahwa surat ini itu muncul diturunkan sebelum Fathu Makkah. Tapi kalau lihat turunnya tadi, ya turunnya ini setelah Fathu Makkah. Yang kedua, saya malam ini menceritakan bagaimana secara umum. Nah, sekarang tahapan ketiga, saya ingin menyampaikan begini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa pertolongan Allah itu pasti akan ada. Dan pertolongan Allah itu ya akan selalu berpihak kepada orang-orang yang mentaati kebenaran. Nah, jadi kalau misalnya kemudian Rasul dan para sahabat menerima rasa sakit di awal, yaitu bagian dari perjuangan, maka pernah juga ada yang mengeluh itu, sahabat kok begini amat ya memperjuangkan agama gitu ya. Berat, ngajak orang itu kebaikan kok berat itu. Kalau diajak ngaji kan berat. Kalau dikasih tiket untuk yang sifatnya menyenangkan pada saat itu, sekilas itu rame-rame itu. Sahabat ngeluh, kemudian kata Nabi, ya memang itu bagian dari perjuangan. Ya, apakah orang-orang yang melawan kamu juga nggak berat? Mereka melawan Islam itu juga sesungguhnya berat. Nah, dihibur oleh Nabi begitu. Jadi perjuangan, kita ini berjuang dalam hidup, tapi percayalah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Ini yang bisa kita ambil ya dalam mempelajari surat ini. Pertolongan Allah itu akan datang. Yang penting, Bapak Ibu sekalian, tetaplah istiqomah. Istiqomah itu memang ya butuh kemauan. Makanya pernah saya sampaikan dalam majelis ini, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, 1000 keramat. Itu istiqomah. Jadi kalau melakukan sesuatu, istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah, tidak bisa melakukan itu karena mungkin hal-hal yang di luar kendali kita, sakit dan misalnya biasanya ngaji, tapi lagi sakit, jangankan ngaji, untuk mata melek saja berat misalnya, ya itu berarti di luar kendali kita. Maka keterangan-keterangan yang menyebutkan itu tetap dianggap istiqomah. Nah, jangan kemudian kita nyesalnya berlebihan juga, nggak apa-apa. Usahakan terus melakukan kebaikan-kebaikan itu secara rutin. Yang sudah
bisa zikir, bisa sholawat, bisa ngaji, apa itu rutinkan saja. Nah, kalau sudah rutin nanti akan menemukan madunya, manisnya rutin itu. Nah, istiqomah khairun min alfi karomah tadi. Maka datanglah pertolongan Allah. Ja'a nasrullah, ya. Ja'a nasrullah, maka akan datang pertolongan Allah itu. Nah, di dalam ayat ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang itu juga akan melihat, banyak orang yang akan melihat betapa indahnya Islam. Para aitan nasaidkhuluna fi dinillah ini. Ini menggambarkan bahwa orang-orang akan melihat betapa indahnya Islam. Sehingga ketika melihat indahnya Islam itu akan tertarik dengan Islam dan akan masuk menjadi bagian dari agama Islam. Nah, ini menggambarkan bahwa agama itu ya, yang jaga Allah. Islam itu yang jaga Allah. Jadi kadang-kadang kita kan khawatir ya. Ini nanti kalau nggak ada tokoh ini bagaimana Islam? Seolah-olah Islam itu tergantung kepada tokoh. Padahal Islam itu milik Allah, yang jaga Islam itu Allah. Islam pertama dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah wafat, penerusnya ya tidak sehebat Rasul. Sahabat Abu Bakar itu walaupun sudah diakui, sahabat Abu Bakar ini kalau menurut Imam Nawawi, ya urutan-urutannya itu kedudukannya sahabat Abu Bakar itu di atas para malaikat, tapi bukan malaikat yang ini ya, bukan malaikat yang inti itu, bukan malaikat secara umum. Itu di atas itu. Jadi hebat sudah, tetapi tetap di bawah Rasul dan Islam tetap jalan. Sahabat Abu Bakar wafat, Islam dipimpin Sayyidina Umar. Islam tetap jalan dan seterusnya. Para sahabat tidak ada, kemudian tabiin. Tabiin itu namanya pengikut. Ya, pengikutnya sahabat. Tabiin wafat, generasi tabiin wafat, tabiin, pengikutnya pengikut, tabiin terus, tabiin dan seterusnya sampai zaman kita ini. Jadi Islam itu yang jaga Allah. Kita ini kewajibannya ya secara personal untuk melakukan apa yang ditugaskan. Jadi ya memang itu menggambarkan begitu. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini ngajari apa dengan fasabih bihamdi rabbika wastaghfir ini? Menggambarkan bahwa acaranya ini ketika kita memperoleh kenikmatan apapun bentuk kenikmatan itu, maka kita perlu mengingat bahwa kenikmatan itu memang dari Allah. Apapun bentuk kenikmatan itu. Makanya kita diajarkan setelah makan, orang makan, setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana dan seterusnya. Ya, setelah buang air, ya buang air kecil, buang air besar itu kenikmatan itu. Orang yang nggak bisa buang angin saja itu bisa sakit di rumah sakit itu, dan bisa melakukan itu semua sebuah kenikmatan. Maka kemudian diperintahkan setelah melakukan itu semua kemudian ingat Allah, bahwa itu semua kenikmatan dari Allah. Tidak ada satu kenikmatan apapun yang dirasakan oleh hamba yang terlepas dari rahmat dan ridha Allah. Nah, kebanyakan orang kalau menerima nikmat itu kemudian merasa memperoleh kenikmatan yang luar biasa, sehingga kadang-kadang juga terlewatkan, terlepas, entah ngerasa sombong, ngerasa angkuh, ngerasa memiliki dan lain sebagainya. Maka perintah selanjutnya wastaghfir.
mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Kalimatnya ini tawwaba itu artinya dat yang sangat banget menerima taubat, sangat banget gitu. Makanya kalimatnya tawwaba. Ya tawwab, tub alaina. Ya tawwab, tub alaina. Ya tawwab, tawwab. Jadi Allah itu zat yang sangat amat menerima taubat. Jadi ini pernyataan yang kemudian dinyatakan oleh Allah agar kita jangan takut mendekat Allah. Kadang-kadang kan orang kalau ngerasa salah itu takut. Kita ngerasa salah, anak ngerasa salah ke orang tua itu mau deketi orang tuanya takut. Kita ngerasa salah sama pimpinan, mau deket minta maaf itu tidak semua orang berani. Banyakkan orang ngerasa takut. Ya, menyatakan salah itu banyakkan orang ngerasa takut. Maka diajarkan oleh Allah, nggak apa-apa, Allah itu maha menerima tobat kok. Istilahnya kalau orang tua itu nggak apa-apa, sini, saya maafin. Berarti gitu dulu. Allah nggak mengiklankan diri segitu. Jadi betapa rahman dan rahimnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita ini, ya, menggambarkan seperti itu. Oh, ternyata udah 8:30 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nggak berasa juga ya. Ternyata sudah 8:30. Insya Allah kita lanjut pekan depan, mudah-mudahan selalu sehat ya, sehat semua, bisa punya kesempatan dan kemauan serta kemampuan untuk ngaji ya, ngaji terus. Jadi tetap jaga kesehatan ya, di mana-mana ini sekarang sedang diuji dengan banyak penyakit. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.